Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah, pintar semua ya. Hari ini kita akan membahas kembali materi yang berkaitan dengan aktivitas air ya, yaitu penyelamatan kegawat daruratan di air. Sebelum mulai ke pembahasan, mari kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalian yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kegawat daruratan ini di air ini ya, itu kondisi adanya situasi tenggelam, baik seseorang atau orang teman di lingkungan sekitar atau keluarga ya. Jadi tenggelam, maka kita harus siap siaga dengan kondisi tersebut ya. Tenggelam ya, suatu istilah dari keadaan disebabkan karena seorang menghirup air atau cairan paru-paru. Air ini masuk ke paru-paru sehingga menghambat mencegah udara mengandung oksigen sampai dan berhubungan dengan bagian depan permukaan alveolus di paru-paru ya. Seperti itu, di mana ada bagian merupakan bagian penting yang berfungsi untuk pertukaran gas dan paru-paru di dalam paru-paru ya, dan paru-paru yaitu proses oksigenisasi darah. Kemudian penyebabnya terganggunya kemampuan fisik akibat obat-obatan, mungkin ya, ketidakmampuan akibat hipotermia ya, dingin, shock, kaget, cedera atau kelelahan. Ketidakmampuan akibat penyakit akut ketika berenang, jadi udah memiliki penyakit kemudian kambuh. Nah, itu. Klasifikasi tenggelam ada tipikal drowning. Drowning ini keadaan dimana cairan masuk ke dalam saluran pernapasan korban saat korban tenggelam. Kemudian tipikal drowning ada 4 jenis. Ada dry drowning ya, itu dimana sedikit bahkan tidak ada cairan masuk ke dalam saluran pernapasan. Immersion syndrome ini terjadi pada anak-anak yang tiba-tiba terjun ke dalam air dingin suhu 20 derajat Celcius. Kita akan menyebutnya immersion syndrome ya. Kemudian submersion of the unconscious ya, sering terjadi pada korban yang menderita epilepsi ya, penyakit jantung. Ayan kalau bahasa kembarnya mah. Hipertensi atau peminum yang mengalami trauma kepala saat masuk ke air. Kemudian delayed death ya, yaitu keadaan di mana seorang korban masih hidup setelah lebih dari 24 jam diselamatkan dari episode tenggelam. Jadi setelah tenggelam itu selama 24 jam. Itu kondisi. Berdasarkan kondisi kejadian itu istilahnya itu tenggelam. Ada hampir tenggelam. Kalau tenggelam itu akan penderita menunggu jumlah air yang banyak, yaitu yang menghambat tadi kalau sampai ke alur pernapasan, saluran napasnya terhambat ya. Kemudian hampir tenggelam, keadaan di mana penderita masih bernapas membatukan air keluar ya. Kalau yang tenggelam itu udah kata istilahnya mah si tangannya udah menghilang ke dalam air. Kalau ini masih dia mampu mengambil nafas. Penata laksanaan korban tenggelam ya, kita lihat bersama-sama. Bantuan hidup dasar ya, istilahnya ini memberikan bantuan baik berupa istilahnya mah nafas buatan atau bantuan dengan kompresi dada dan lain sebagainya, didorong ya. Itu kita akan bahas bersama-sama. Kemudian membawa korban ke rumah sakit, bisa secara cepatnya bawa ke dokter ya. Kita lanjut saja. Bantuan hidup lanjut ini istilahnya atau menggunakan oksigen lah. Jadi ada big valve
atau tabungan oksigen yang tersedia, misalkan ya, sesak misalkan pada saat terjadi tenggelam, kayak seperti asma gitu kan bisa. Teknik menolong di air. Yang pertama, pastikan keselamatan terlebih dahulu. Ya, jadi dalam menolong, yang menolong orang lain atau siapa aja yang terjadi tenggelam, pada saat tenggelam, yang paling utama prediksi dulu bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Artinya jangan sampai menolong ternyata kita juga tidak mampu untuk menyelamatkan diri, sama aja memberikan beban bagi yang sedang menderita ya. Nah, yang kedua, pastikan keselamatan orang-orang di sekitar Anda. Jadi jangan sampai misalkan minta bantuan temennya, ayo kita pegang bersama-sama, tarik, ternyata tidak mampu, tidak kuat, akhirnya lepas semuanya malah jadi tenggelam misalkan ya. Perhatikan potensi bahaya susulan yang mungkin bisa menimpa Anda atau orang yang di sekitar Anda. Jadi harus diprediksi. Apakah misalkan kalau terjadinya di sungai, misalkan kalau di sungai, lihat prediksi apakah yang ada air yang susulan yang lebih besar atau gimana. Atau kalaupun terjadinya di kolam, kalaupun misalkan harus menolong terjun, bagaimana kedalamannya dan sebagainya, yang mungkin mengakibatkan akan sulit kita untuk menolong. Misalkan itu harus kita prediksi dulu terlebih dahulu sebelum menolong ya. Kenali karakteristik korban yang akan ditolong. Kelihatannya penakut, benar-benar penakut, atau dia sedikit mampu, kelelahan saja sebetulnya tenggelamnya itu misalkan, atau akibat dari si yang akan ditolong ini misalkan ternyata udah tidak mampu lagi menggerakkan badan, loyo, dan benar dipahami. Gunakan atau lakukan pertolongan yang paling efektif, yang paling aman. Kalau dekat misalnya paling aman bisa diambil dengan raihan tangan ya Bu, ambil. Kalau posisi jauh misalkan ada tali, lempar. Kalau dianya masih bergerak, minta tolong misalkan, dan dia bisa meraih, bisa. Nah, cari yang paling efektif apa yang digunakan untuk menolong. Kalau udah jago profesional berenang, ternyata si korbannya udah nggak bisa bergerak, cuman dia mengambang, maka kalau kalian bisa berenang, loncat saja, langsung ambil, tarik, ya, ke pinggir dengan segera ya. Kalau bisa berenang, tapi kalau tidak, lebih baik berteriak minta bantuan yang lainnya. Jika terdapat banyak korban, tolonglah yang terdekat dan termudah terlebih dahulu. Jadi jika ada korbannya lebih dari satu, yang dekat aja dulu tolong. Setelah korban di tepi, lakukan pertolongan sesuai dengan cedera yang terjadi. Perhatikan cederanya apa, misalkan kejedot kena batu atau gimana, sebagainya harus diperhatikan. Selimuti korban mencegah kedinginan, hipotermia. Jadi selimuti segera korban ke pelayanan medis, bawa penanganan lebih lanjut agar lebih maksimal ya sebetulnya. Nah, ini gambaran bagaimana cara menolong pada saat terjadi kecelakaan di air atau ada yang tenggelam ya. Pertama, diraih. Yang paling aman sehingga dilakukan oleh yang tidak bisa renang sekalipun ya, diraih. Kalaupun kalian tidak bisa berenang, raih dengan alat tongkat sehingga dapat mencapai korban, menarik ke tepi. Ada bambu misalkan, ada kayu atau apa, tali, lemparkan saja ya, raih dengan benda tersebut. Cuman dalam hal ini ada juga kelemahannya itu hanya bisa mencapai yang dekat saja ya. Kalau bambu, kalau yang panjang juga terlalu panjang, misalkan ada bambu panjang sampai ke tengah, ternyata kita juga berat untuk menopang bambunya, ini juga akan berbahaya. Jadi raihan ini alatnya hanya biasanya yang lebih dekat ke pinggiran air ya. Jadi
hati-hati juga ketika memberikan bantuan, raihannya harus diperhatikan ya. Ketika memberikan raihan ternyata sangat kuat menariknya, hati-hati, takutnya kalian juga pada saat menolong tertarik ke dalam air ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ini lempar menemukan tongkat yang cukup panjang misalkan ya. Tadi cukup panjang, tapi lihat dulu beratnya tongkatnya ya, jangan sampai nanti jadi beban juga buat kalian pada saat menarik. Cari bahan yang mengapung ya, pelampung, bisa diikat dengan tali ban, misalkan seperti pada gambar ini, lemparkan ya. Kemudian cuman kelemahannya di sini lemparan tidak pas kadang ya, jadi tidak pas ke orang yang lemparkan, yang ke samping, ke kanan, ke kiri. Hal ini akan menyebabkan sia-sia ya. Oke, kemudian dayung. Jika ada seorang di perahu misalkan, lagi di perahu ada yang tenggelam, maka segera mendayung mendekati korban ya, untuk segera ditolong ditaikkan ke perahu jika posisi dalam perahu. Mungkin kalau misalkan lagi di pinggir ada perahu atau ada pelampung yang bisa didayung ke tengah sama kalian, bisa, boleh. Selain perahu juga bisa gunakan pelampung yang agak besar, silahkan, bisa dipergunakan, tapi tetap dengan tadi memahami dulu situasi kondisi, tetap utamakan keselamatan diri dulu. Udah terprediksi ketika menolong orang tuh kita juga insya Allah selamat misalkan seperti itu. Jangan sampai pada saat menolong kitanya tidak bisa berenang, langsung nyebur, ternyata kitanya yang tenggelam. Nah itu jangan sampai seperti itu. Yang terakhir upayanya yaitu dengan berenang tadi, nyebur kalau udah bisa berenang. Tinggal diraih korbannya, tarik ke pinggir. Kelemahannya sangat berbahaya bagi penolong, jelas sekali ya. Walaupun bisa berenang, kelemahannya itu sangat berbahaya bagi penolong kalau berenang. Kalaupun bisa berenang ternyata arusnya lumayan deras misalkan, ini juga sangat berbahaya sekali. Nah seperti ini posisinya, kalian berenang dengan satu raihan tangan ya, si korbannya dipegang dengan satu tangan. Yang kedua, akibat ini tadi adanya tenggelam tuh ada yang kena sakit dan sebagainya, ada juga yang terjadi karena kram otot, kram di dalam air. Jadi kram ini penyebabnya otot kelelahan, penggunaan otot yang berlebihan, terlalu capek, kurangnya cairan elektrolit dalam tubuh karena keluar terus keringat, jadi harus banyak minum. Penumpukan asam laktat hasil metabolisme di otot, terganggunya oksigen jaringan otot, terganggunya sirkulasi darah di jaringan. Jadi kita harus jaga kondisi, terutama peregangan ya. Otot tungkai di atas, nih ini bagi jadi pada atlet ya. Kita percepat saja penanganan kram. Penanganan kram ini, yang pertama, otot betis, luruskan lutut, tekan telapak kaki ke arah punggung kaki, lakukan pemijatan pada saat otot betis. Biasanya diluruskan, didorong ke belakang supaya posisi telapak kaki ke arah punggung didorong, luruskan lutut ya, supaya posisi lututnya lurus. Pencegahan kram, lakukan pemanasan, peregangan dulu, jangan lupa. Mau berenang, mau berolahraga apapun, untuk mengurangi kram ini harus melakukan peregangan. Kemudian yang kedua, terlalu banyak begadang juga akan mengakibatkan kram otot ya. Cukup minum sebelum berolahraga dan setelah berolahraga, harus banyak minum. Oke, mungkin sekian pembahasan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat kalian walaupun belajar di rumah. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan selalu berolahraga dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.